Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Revan Maulana, dan pada subbab materi video kali ini kita akan membahas materi mengenai MTCNA, dan sekarang kita sudah beranjak pembahasannya ke DHCP dan juga ARP. Nah, sebelum itu di sini kita akan membahas terlebih dahulu dari DHCP. Oke, teman-teman ingat ya bahwasanya pada saat kita konfigurasi internet gateway itu untuk menghubungkan ke bagian LAN ataupun local area network itu kita menggunakan dua cara atau dua metode. Yang pertama adalah secara dynamic atau otomatis DHCP, dan yang kedua adalah secara statik ataupun kita memasukkan IP secara manual satu persatu pada setiap PPC, teman-teman. Nah, sekarang sini kita akan membahas lebih dalam terkait dari apa itu DHCP. Sebelumnya teman-teman juga sudah menyinggung ya terkait dari DHCP. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih dalam ataupun lebih lanjut terkait dari konsep dan juga materi dari DHCP ini. Oke, kita ke konsepnya terlebih dahulu. Di sini saya akan mulai slideshow. Nah, di sini bahwasanya pada DHCP konsep, DHCP itu memiliki kepanjangan yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Bila teman-teman baru tahu ya dari kepanjangan dari DHCP sendiri, yaitu adalah Dynamic Host Configuration Protocol. Dan yang kedua adalah DHCP merupakan service yang digunakan untuk mempermudah distribusi IP address dalam suatu jaringan. Nah, jadi DHCP ini mempermudah bila mana ada suatu, kalau kita contohkannya dalam suatu hal yang mudah saja, suatu contoh topologi yang mana topologi tersebut itu menyediakan banyak layanan klien ya teman-teman. Nah, maka dari itu agar kita tidak untuk secara manual mengisikan IP address pada setiap klien tersebut, itu akan sangat memakan banyak waktu sekali ya teman-teman. Oleh karena itu di sini DHCP hadir untuk mempermudah distribusi IP address dalam satu jaringan pada setiap klien ya, maupun klien ataupun bisa juga sebagai DHCP ya, DHCP klien. Oke, dan selanjutnya adalah DHCP itu running dalam satu broadcast domain, yang artinya DHCP ini itu running ataupun berjalan dalam satu cakupan LAN satu jaringan, teman-teman. Oke, setelah itu di sini terdapat 3 jenis ya, bila mana teman-teman belum tahu bahwasanya pada DHCP itu sendiri terdapat 3 tipe, teman-teman. Yang pertama adalah DHCP server, yaitu sebagai penyedia layanan DHCP ke klien. Sempat kita juga untuk singgung dan praktekkan pada subbab materi internet gateway sebelumnya ya, teman-teman. Setelah itu ada DHCP client. Jadi DHCP client ini bertindak sebagai penerima layanan yang disediakan dari DHCP server. Nah, jadi si DHCP server ini menyediakan dan DHCP client adalah yang menerima. Oke. Jadi untuk contoh dari real nyatanya sendiri itu adalah DHCP server ini dia sebagai produsen dan DHCP client adalah sebagai konsumen. Namun dia memberikan suatu produk tersebut itu secara otomatis, teman-teman, baik secara otomatis ataupun statik ya. Nah, selanjutnya ada DHCP relay, yaitu sebagai penghubung layanan DHCP server ke klien. Nah, jadi apa maksudnya untuk DHCP relay ini? Yaitu adalah meneruskan layanan DHCP server ke klien. Oke, di sini kita akan coba untuk implementasikan dalam real penggunaannya seperti apa. Nah, di sini seperti contoh saya gunakan satu router, yang mana di sini si router ini disediakan ataupun dikonfigurasi sebagai layanan DHCP server. Nah, pada selanjutnya di sini juga terdapat satu router, yang dimana router ini dia menghubungkan berbagai banyak layanan dari klien. Nah, jadi gampangnya di sini ketika si router pertama ini itu menyediakan layanan DHCP server, DS kita singkat, dan setelah itu pastinya kita memerlukan yang namanya DHCP client sebagai penerima dari suatu IP yang disediakan oleh DHCP server. Nah, maka dari itu DHCP server ini dia akan mengirimkan ke router yang selanjutnya. Nah, setelah pada router
yang kedua ini maka akan diteruskan pada setiap klien, teman-teman. Maka dari itu di sini dia bertindak sebagai DHCP klien, dan yang router kedua ini dia bertindak sebagai DHCP relay, teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya untuk gambaran nyata contoh gampangnya ya dari DHCP relay sendiri. Pastinya untuk real implementasi dalam suatu praktek sudah kita lakukan pada video sebelumnya, dan akan kita lakukan juga pada subbab materi pembahasan konfigurasi lainnya, teman-teman. Oke, dan di sini selanjutnya ya cara kerja dari DHCP server itu sendiri, yaitu dengan melakukan proses DORA. Dan seperti yang teman-teman ketahui ya, bahwasanya sebelumnya ketika kita merequest IP dari DHCP klien ataupun dari klien, kita mengetikkan perintah IP DHCP pada si PVC, itu akan keluar ataupun akan ada output dengan kriteria DORA, teman-teman. Nah, masing-masing huruf ini dia memiliki artinya masing-masing juga, teman-teman. Yang pertama untuk huruf D, dia menandakan sedang mendiscover, yaitu broadcast, dan jikalau dalam suatu contoh nyatanya ataupun komunikasi contoh nyatanya dari si PVC ke router, yaitu si PVC ini akan bertanya server di mana ya, dan juga di sini si PVC ini dalam keadaan perlu IP address. Dan selanjutnya ada si layanan DHCP server nih yang menyediakan IP secara otomatis, yaitu DHCP server. Nah, akan menjawab, yaitu selanjutnya adalah proses over, yang dimana untuk proses over ini dia masuknya ke unicast, dan untuk contoh nyatanya, komunikasi contoh nyatanya itu si router menjawab, aku punya address A dengan kriteria A, B, C, dan juga D. Apakah kamu mau? Nah, selanjutnya DHCP client di sini dia akan merequest, ataupun di sini masuknya ke broadcast, mau minta dong lengkapnya IP address tersebut, dan setelah itu adalah ataupun action, yaitu DHCP server ini akan langsung memberikan layanan IP secara otomatis pada DHCP client, dan DHCP client ini dia akan langsung untuk menerima IP tersebut. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara kerja dari DHCP serta konsep yang kita bahas terkait dari materi DHCP ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa untuk dimengerti ya, teman-teman. Dan kita lanjut untuk membahas yaitu ARP. Oke, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kita sudah memahami ya terkait dari konsep dan juga cara kerja dari DHCP. Dan sekarang kita akan membahas yaitu konsep dari ARP dan juga cara kerjanya, proses cara kerjanya itu bagaimana. Oke, di sini saya akan coba slideshow. Dan di sini saya tunggu. Nah, di sini merupakan konsep dari ARP sendiri. Yang pertama, kepanjangan dari ARP itu sendiri adalah Address Resolution Protocol. Jadi, untuk ARP sendiri itu digunakan untuk mapping IP address dari layer 3 dengan MAC address layer 2, teman-teman. Jadi digunakan untuk mapping ya IP address dan juga MAC address. Nah, untuk informasi tambahan bahwasanya untuk ARP sendiri itu tidak hanya untuk mapping IP address dan juga MAC address, melainkan flag dan juga yaitu interface, teman-teman. Jadi untuk setelah itu adalah untuk menghubungkan kedua device, informasi ARP keduanya harus saling memiliki, dan setelah itu ARP itu sendiri bekerja secara dynamic atau secara otomatis. Semua interface memancarkan ARP aktif, teman-teman, enable, dan dapat juga untuk dikonfigurasikan secara manual ataupun static ARP. Nah, jadi ada yang menggunakan dynamic yaitu otomatis dynamic ARP, dan ada yang menggunakan static, teman-teman, yang kita bisa untuk lakukan secara manual ya, teman-teman. Nah, kita akan coba untuk implementasikan dalam mainnet lab kita ataupun dalam lab kita. Jadi kita masuk pada Winbox. Oke, kita coba tunggu dulu. Nah, ini sudah ada, kita connect saja. Oke, maaf. Nah, di sini bahwasanya untuk fungsi cara kerja dari ARP sendiri itu adalah
mencatat dari setiap IP address mana saja yang ingin terhubung pada suatu tujuan IP yang diperuntukkan, teman-teman. Nah, jadi contohnya bahwasanya di sini PPC6 ingin terhubung ataupun ingin ping ke PPC2. Nah, maka IP dari si PPC6 ini itu akan dicatat di mikrotik, ataupun aktivitas kita ketika kita ping dari PPC6 ke PPC2 itu akan dicatat di ARP table. Dan informasi yang dicatatkan dari PPC6 ini bukan hanya sebagai ataupun bukan hanya IP address, teman-teman, melainkan ada juga MAC address dan juga interface, teman-teman. Nah, kita bisa untuk coba di sini menghubungkan dari mikrotik kita ke internet, teman-teman. Kita akan coba. Oke, mungkin kita akan menggunakan CLI saja pada inbox agar lebih mudah. Kita coba ping 888. Nah, di sini dia statusnya terhubung. Maka di sini akan ada keterangan bahwasanya kita telah melewati Ether 1 untuk bisa terhubung ke internet. Oke, jadi sederhananya dari ARP itu sendiri adalah untuk kita bisa mengetahui MAC address, interface, dan juga IP address pada suatu perangkat yang diperuntukkan terhubung pada suatu tujuan yang memang sudah ditentukan, teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya untuk pembahasan materi pada subbab materi MTCNA bab kali ini, yaitu tentang DHCP dan juga ARP. Kita lanjut untuk membahas materi selanjutnya, yaitu firewall. Oke, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.